kasih Engkau memberi kesempatan di saat seperti ini kami boleh tetap datang kepadamu. Kami boleh merayakan ibadah Natal dalam kesederhanaan ini. Dan kami percaya Bapa, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin Engkau. Dan kami juga percaya Bapa, ketika kami mentaati protokol kesehatan, kami juga sedang mentaati kebenaran firman. Dan kami mentaati hal itu. Dan di dalam ibadah Natal ini Bapa, kami mau lebih lagi mengenal pribadi yang daripada Engkau, terlebih pribadi anakmu Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau belajar, kami mau mengenal siapakah Yesus yang kami percaya itu. Di mana sering kali di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, kami kurang mengenal pribadi yang kami percaya ini. Seringkali kami ragu, seringkali kami tidak memahami, tidak mengerti akan pribadi yang kami percaya ini. Bapa, saatnya pada sore dan malam ini kami mau belajar, kami mau mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengenal pribadi-Mu ya Bapa, lewat Yesus Kristus. Oleh sebab itu pada malam hari ini berbicara dan berfirman kepada setiap kami siap untuk menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah dikasih dalam Tuhan, silakan duduk. Kita seringkali sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Dia, bila ditanya apakah kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya kita akan jawab, ya, saya percaya. Dan pertanyaannya saudara, apakah kita juga bisa menjelaskan atau secara pribadi kita mengerti sesungguhnya siapa Yesus itu? Semua orang Kristen pada umumnya percaya bahwa Yesus itu adalah 100% manusia juga 100% Allah. Itu iman Kristen saudara. Tetapi 100% Allahnya itu saudara, bisakah kita menjelaskan kenapa Dia disebut Allah? Kalau menjadi manusia betul kita percaya pribadi yang kedua telah berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi seringkali juga ada pertanyaan atau kita mengimani Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Berarti ada satu pribadi Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga dengan jelas dikatakan Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Kalau dikatakan 100% Allah, bagaimana kita menjelaskan posisi Allah yang ada di dalam pribadi Yesus itu sendiri? Tema Natal kita pada malam hari ini adalah supremasi Allah di dalam Yesus Kristus. Supremasi Allah di dalam Yesus Kristus. Dan hanya satu pribadi yang berhak memiliki supremasi itu atau supremasi Allah itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tetapi sekali lagi saudara, bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita mengerti tentang sosok daripada Yesus yang katanya Allah itu?
Kita nggak cukup hanya percaya Yesus adalah Allah, tapi kita harus mengerti dan memahami tentang sosok Yesus yang adalah Allah. Ada atribut apa saja yang ada di dalam diri Yesus. Tentunya atribut Allah yang ada di dalam pribadi Allah harus ada juga di dalam diri Yesus yang katanya dia adalah Allah 100%. Kita mengenal, iman Kristen mengenal adalah doktrin Trinitas atau doktrin Tritunggal. Satu ousia, tiga hipotasis, atau satu pribadi dengan tiga pribadi. Maksudnya satu dengan tiga pribadi. Maksud saya seperti itu, saudara. Satu dengan tiga pribadi. Jadi dalam kesatuan Allah ini ada tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada dalam satu kesatuan yang disebut Allah, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, atribut apa saja yang ada di dalam diri Yesus? Ada 7 atribut Allah. Alkitab mencatat ada 7 atribut Allah. Yang pertama, berdaulat. Yang kedua, maha tahu. Yang ketiga, maha hadir. Yang keempat, maha kuasa. Yang kelima, maha kekal. Yang keenam, tidak berubah. Yang ketujuh, tidak terbatas. Itulah atribut Allah yang ada dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Itu juga pribadi di mana pribadi yang pertama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memiliki 7 atribut itu, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, penting kita untuk mengetahui atribut-atribut ini, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita membaca dari Yohanes 3:16. Semua akan berhubungan dengan 7 atribut ini, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3:16 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Yohanes 3:16 ini berbicara mengenai keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia. Yohanes 3:16, keharusan pendamaian bagi Allah, dari Allah bagi manusia. Jadi Allah mengharuskan ada pendamaian antara Allah dan manusia. Allah sendiri yang berinisiatif, Allah sendiri yang memberikan inisiatif, Allah sendiri juga yang mengajak kepada manusia untuk berdamai. Sehingga dikatakan Yohanes 3:16, keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia. Saudara, kalau kita baca ayat 16 ini, saudara, ini ayat yang luar biasa sekali, di mana Yesus Kristus sendiri berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, saudara, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah pernyataan daripada Tuhan sendiri. Dia memproklamirkan bahwa dialah jalan satu-satunya sebagai jalan menuju kepada keselamatan. Artinya tanpa Dia akan binasa. Sangat jelas sekali di dalam Yohanes 3:16, barang siapa yang tidak percaya akan binasa, tetapi barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita perhatikan, siapa Yesus sehingga berani berkata demikian? Yesus berani berkata demikian. Saudara tahu, semua tokoh di Alkitab, bahkan tokoh-tokoh agama yang ada di dunia ini, tidak akan pernah berani berkata, kalau kamu percaya aku, kamu tidak binasa.
Sekali lagi saya katakan, semua tokoh yang ada di Alkitab maupun tokoh agama apapun juga, tidak ada yang berani berkata sebagaimana Yesus berkata, kalau kamu percaya aku, kamu tidak binasa, tetapi kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Ini pernyataan yang berotoritas, ini pernyataan yang berdaulat, ini pernyataan yang berkuasa, yang harus saudara dan saya pahami. Saudara dan saya bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, anugerah. Allah memberikan iman sehingga saudara dan saya bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di dalam Alkitab ini kalau kita baca keempat Injil, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, dari keempat Injil ini 7 atribut Allah itu ada yang ada pada Yesus. Dan kalau saudara baca mempelajari keempat Injil ini, saudara akan menemukan pribadi Yesus yang betul-betul menggambarkan 7 atribut Allah ada pada Yesus. Tapi seringkali kita hanya membaca dan tidak memperhatikan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus buat, praktekkan di dalam pelayanannya. Kalau sudah mempelajari secara detail dari keempat Injil ini, sudah akan menemui 7 atribut Allah ada pada Yesus. Ini penting, saudara. Dan biarlah pada malam hari ini di dalam ibadah Natal ini kita belajar tentang 7 atribut Allah. Kalau saudara baca, sekali lagi saya katakan, dari keempat Injil ini, tahap demi tahap, pasal demi pasal, saudara baca dan pelajari, saudara akan menemukan sekali lagi 7 atribut Allah yang saya katakan tadi. Pertama, dia berdaulat. Kedua, dia maha kuasa, maha tahu, maha hadir, maha kekal, tidak terbatas dan tidak pernah berubah. Itu ada semua di dalam 4 Injil. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan di dalam Injil Yohanes khususnya, Yohanes mencatat 7 pengakuan Yesus. Hanya dalam Injil Yohanes tercatat 7 pengakuan Yesus. Yesus berkata, akulah roti hidup, akulah kebangkitan, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur. Saudara, di dalam kalimat akulah roti hidup, akulah pokok anggur, akulah kebangkitan, akulah terang, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah gembala yang baik. Kalimat akulah itu, saudara, itu diambil, dikutip dari Keluaran pasal 3 ayat 14. Di dalam Perjanjian Lama versi Septuaginta itu dengan sangat jelas sekali di dalam Keluaran 3 ayat 14. Ketika Musa bertanya kepada Allah di Gunung Sinai, Musa katakan, siapakah engkau? Lalu Allah menjawab apa? Aku adalah aku. Aku adalah aku. Itulah nama Allah. Dan Yesus mengutip kalimat itu. Akulah dalam Yohanes pasal 7 pernyataan itu, dan juga di dalam pasal 4 ayat 26 ketika dia berbicara dengan perempuan Samaria. Ketika perempuan Samaria berkata, nanti akan datang Mesias, akan datang Mesias yang disebut Kristus. Lalu Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 26, akulah dia. Nah, kalimat akulah di sini, saudara, kalimat yang menandakan akulah dia, aku adalah Allah. Itu maksudnya, saudara. Jadi dalam bahasa aslinya disebut ego eimi. Ego eimi artinya aku adalah Allah. Dan kalimat ini tidak berani dikutip oleh bangsa Yahudi manapun juga. Sebab kalimat ini kalimat yang kudus, kalimat yang pernah Allah katakan kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14, aku adalah aku. Jadi Yesus mengatakan akulah dia, akulah Allah, akulah Allah, Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Saudara, jadi pernyataan Yesus sangat jelas sekali. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari agama lain, saudara.
Tidak tertulis Yesus mengaku dia adalah Allah. Tidak ada ayatnya, tidak ada kalimat yang mengatakan aku adalah Allah atau mengakui pribadi bahwa dia Allah. Nah, ini kesalahpahaman, ketidakmengertian. Yang dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 26, akulah dia, itu bicara aku adalah. Aku adalah artinya ego eimi, aku adalah Allah. Sekali lagi yang ada dikatakan di dalam Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah Allah. Dan Yesus mengakui dia Allah sehingga bangsa Yahudi begitu marah sehingga dikatakan Yesus kamu menghujat Allah. Sebab apa? Sebab Yesus berkata aku adalah Allah, dan itu suatu penghujatan buat bangsa Yahudi. Dan salah satu Yesus kenapa disalib? Karena dia mengaku dirinya Allah. Dan kalau kita baca lagi di dalam keempat Injil, saudara, Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Itu ada di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30, aku adalah satu. Di dalam bahasa asli disebut itu heis. Heis artinya satu kesatuan, lebih daripada satu, bicara mengenai bilangan. Heis bicara bilangan. Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Nah, ini bicara dua pribadi. Kita tahu saudara ada banyak sekali juga tokoh-tokoh Kristen saat ini, bahkan kita tahu viral sekali di video-video di YouTube sehingga mengatakan ada beberapa pembicara atau hamba-hamba Tuhan yang cukup terkenal di Indonesia berkata bahwa Yesus adalah manifestasi daripada Allah. Manifestasi daripada Allah. Ini adalah doktrin Sabelius. Doktrin daripada modalis yang mengajarkan Allah bisa menjadi Bapa, Allah bisa menjadi Anak, Allah bisa menjadi Roh Kudus. Ini doktrin yang menyesatkan. Itu bukan bicara pribadi tapi hanya manifestasi. Sedangkan di sini dikatakan bahkan di dalam Yohanes 3:16 kalau kita baca saudara, kita perhatikan saudara, dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Kalau kita baca di sini ayat 16 ini ada dua pribadi. Allah Bapa dan Allah Anak. Ada dua pribadi. Kalau sudah perhatikan di dalam ayat 16 ini ada dua pribadi bicara mengenai pribadi Allah Bapa dan bicara mengenai pribadi Allah Anak. Bukan bicara hanya satu pribadi yang menjelma atau yang bermanifestasi menjadi manusia, menjadi anak. Tidak seperti itu. Ini bicara dua pribadi. Bahkan di dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa satu, itu bicara dua pribadi. Tapi banyak sekali mengajarkan hamba-hamba Tuhan yang kalau kita lihat di YouTube ada beberapa hamba Tuhan yang cukup terkenal, saudara, mengatakan Yesus adalah manifestasi daripada Allah. Ini pemahaman yang salah. Bahkan juga ada juga yang mengajarkan Yesus adalah ciptaan daripada Allah yang pertama. Itu dipengaruhi daripada seorang rabi pada abad kedua atau abad ketiga dari Arianus, di mana akhirnya paham daripada Arianus ini dijiplak oleh saksi Yehova. Saksi Yehova berkata bahwa Yesus adalah ciptaan Allah yang pertama sebelum Allah menciptakan yang lainnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak sekali orang Kristen percaya kepada Yesus, tetapi Yesus yang salah. Yesus yang diciptakan oleh paham-paham manusia. Ini banyak sekali, saudara. Bahkan saya mengenal satu hamba Tuhan yang punya jemaat cukup banyak, saudara, di satu kota di Jawa Tengah. Beliau berkata, beliau memahami bahwa Yesus adalah manifestasi daripada Allah. Ini bahaya sekali, saudara. Apakah ini disebut iman Kristen? Saya katakan tidak. Sebab iman Kristen berpusat kepada Allah Trinitas, Allah Tritunggal, yaitu percaya kepada satu pribadi dengan satu dengan tiga pribadi. Dan masing-masing ini berdiri sendiri-sendiri. Bapa satu pribadi, Anak satu pribadi, Roh Kudus satu pribadi. Ada dalam satu kesatuan Allah yang tidak bisa dipisahkan.
Sebab pusat iman Kristen itu harus kepada Trinitas. Tapi ketika pusat iman Kristen kepada doktrin-doktrin yang salah yang tadi saya sebutkan, berarti itu imannya bukan iman Kristen yang dikatakan Alkitab, saudara. Ini harus jelas. Nah, selanjutnya saudara, kita tahu apa yang Tuhan lakukan dari keempat Injil, mujizat yang dia lakukan itu sungguh luar biasa. Dan itu menggambarkan apa? 7 atribut Allah ada pada Yesus. Saudara, kalau kita lihat juga bagaimana Allah Bapa mengakui Yesus adalah Allah sendiri. Bahkan Allah Bapa menamai Yesus adalah Immanuel. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat 23, namakan dia Immanuel, artinya apa? Allah beserta kita. Allah beserta kita. Immanuel. Itu Allah yang memberikan nama kepada Yesus. Berarti dia satu pribadi, bukan manifestasi. Dan selain itu juga kalau kita baca lagi saudara, di dalam Yesaya pasal 9 ayat ke-5, saya akan bacakan Yesaya 9 ayat ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jelas sekali di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan Yesus sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Berarti ini bicara satu pribadi, dan Allah juga mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Sekali lagi saya katakan, Allah sendiri mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Allah yang telah menjadi manusia, yaitu apa? Pribadi yang kedua daripada Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini harus kita pahami semua. Kadang saudara, untuk memahami, untuk mengerti, memang kita diperlukan waktu untuk belajar, untuk sedikit mencatat, untuk sedikit mengulang dan melihat kebenaran firman Tuhan. Apalagi sosok pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menjadi pusat iman saudara dan saya. Dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 2, kita diberikan iman untuk terima kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu ada pada siapa? Ada pada Yesus Kristus Tuhan. Jadi di luar Yesus tidak ada kasih karunia, di luar Yesus tidak ada anugerah. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tetapi Yesus yang mana? Yesus yang mana? Ya tentu Yesus yang dikatakan di Alkitab, Yesus yang diciptakan di Alkitab, bukan Yesus yang diciptakan oleh doktrin-doktrin paham-paham yang ada di luar Alkitab. Ini harus kita pahami saudara, kita harus mengerti, dan ini perlu waktu, kita perlu pembelajaran. Dan ada banyak sekali saudara orang-orang Kristen membaca Alkitab hanya sebagai sebatas kewajiban. Kadang-kadang kejar kuota, yang penting 1 tahun saya baca Alkitab selesai. Itu bukan jaminan. Lebih baik saudara dalam 1 tahun cuma baca 2-3 pasal, tapi saudara mengerti dan memahami isi yang saudara baca. Itu lebih baik daripada saudara baca Alkitab semuanya tapi enggak pernah mengerti. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat selanjutnya tentang pribadi Allah di dalam diri Yesus. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ibrani pasal 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara, di sini ada 7 yang akan kita lihat dengan waktu yang kita butuh waktu yang cepat. Yang pertama di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 3 ini saudara. Oh ya, saya mau jelaskan dulu. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini bicara mengenai kristologi atau doktrin Kristus.
Ya, doktrin Kristus. Nah, disinilah pentingnya saudara untuk saudara dan saya kita belajar. Dan di dalam ayat yang ketiga dari Ibrani pasal 1 ada 7 hal yang perlu saudara dan saya ketahui. Yang pertama, ia adalah. Yang pertama, ia adalah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan ia adalah, artinya Yesus Kristus datang dari Allah dan Yesus Kristus adalah pencipta. Saudara, kalimat ia adalah di sini saudara sama dengan artinya ia datang dari Allah. Ia datang dari Allah dan ialah pencipta semua alam semesta ini. Di dalam Kolose 1 ayat 16 dengan sangat jelas sekali berkata apa? Bahwa segala sesuatu semuanya ada karena ada Kristus. Karena Dia yang menciptakan semua. Yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita baca di dalam Kolose 1 ayat 16. Tetapi di sini saya tidak akan bahas Kolose 1 ayat 16. Kita akan lihat di sini ia adalah. Ia adalah artinya Yesus datang dari Allah dan Yesus adalah pencipta. Itu maksud ia adalah. Jadi di dalam konteks bahasa aslinya kalimat ia adalah itu menggambarkan atau mau menjelaskan bahwa Yesus Kristus datang dari Allah dan Yesus Kristus adalah pencipta semuanya. Itu kalimat ia adalah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, kalau bicara mengenai Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 lalu loncat ke ayat 14, kalimat firman di situ hurufnya besar. Pada mulanya firman, firmannya itu tidak huruf kecil, tapi hurufnya besar. Di dalam bahasa asli bicara huruf yang besar ini menunjuk kepada satu pribadi. Pada mulanya firman, firmannya huruf F-nya huruf besar. Artinya ini menunjuk kepada satu pribadi. Jadi bukan hanya cuma perkataan yang biasa, tidak. Tapi pada mulanya firman ini menunjuk kepada satu pribadi. Artinya firman itu adalah pribadi, yaitu firman yang telah menjadi manusia, firman yang masuk ke dalam rahim Maria. Dan akhirnya Maria mengandung, lalu melahirkan Yesus Kristus. Dan Maria mengandung Yesus. Itu firman. Firman yang masuk ke dalam rahim Maria. Itu dikatakan di dalam Mazmur pasal 2 ayat 7. Mazmur pasal 2 ayat 7 berkata bahwa inilah aku memperanakan engkau. Kalimat memperanakan itu bicara mengenai pertama apa yang keluar dari mulut Allah. Yang pertama keluar dari mulut Allah adalah firman. Yang pertama keluar dari mulut Allah adalah firman. Itu kalimat yang aku memperanakan, itu artinya firman yang pertama keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah firman. Nah, ini yang dikatakan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dan kalimat pada mulanya itu juga Yohanes mengutip dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalimat pada mulanya ini bicara mengenai sebelum alam semesta ini ada. Artinya sebelum alam semesta ini ada, Yesus ada bersama-sama dengan Allah Bapa di surga dan bersama Roh Kudus. Sehingga dikatakan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 pada mulanya firman. Firmannya F-nya huruf besar. Bersama-sama dengan Allah. Jadi ada kalimat penunjang yaitu pada mulanya. Ini menunjuk dan si Yohanes Jebedius ini mau menjelaskan bahwa Kejadian pasal 1 ayat 1 itu bicara pada mulanya. Artinya apa? Pada awalnya Yesus bersama dengan Allah Bapa bersama Roh Kudus. Jadi dalam penciptaan kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1 bagaimana 3 pribadi menciptakan semua yang tidak ada menjadi ada. Sehingga Kolose pasal 1 ayat 16 dari Yesuslah semua terjadi dan tercipta semuanya. Tanpa Yesus tidak ada sesuatu yang terjadi.
Poin yang kedua, saudara. Poin yang kedua. Poin yang kedua, cahaya kemuliaan Allah. Yesus Kristus yang memancarkan keagungan Allah, memiliki sepenuhnya kekuasaan Allah yang maha tinggi, yang berdaulat atas semuanya. Tadi saya katakan apa, saudara? Ada 7 atribut Allah di dalam pribadi Yesus. Dan ini juga gambaran daripada di mana cahaya kemuliaan Allah. Artinya Yesus Kristus yang memancarkan keagungan Allah, memiliki sepenuhnya kekuasaan Allah yang maha tinggi, yang berdaulat atas semuanya. Saya enggak jelaskan detail, saudara, tapi saudara bisa lihat di sini. Kalau saudara perlu catat, saudara catat. Itu bicara cahaya kemuliaan Allah. Yang ketiga, gambar wujud Allah, artinya sama seperti Allah dan dialah Allah. Jadi dalam konteks bahasa aslinya, saudara, kalau kita lihat gambar wujud Allah ini maksudnya mau menceritakan, mau menjelaskan bahwa Yesus sama seperti Allah dan dia adalah Allah. Itu yang ditulis dalam Ibrani pasal 1 ayat 3, saudara. Selanjutnya, saudara, yang keempat, menopang segala yang ada. Yesus Kristuslah yang memelihara semua ciptaannya termasuk kehidupan manusia. Ini yang keempat, saudara. Dan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, dia berkata apa? Bapakku sampai hari ini aku bekerja, aku pun sampai saat ini aku bekerja. Artinya apa? Semua alam semesta ini, pergerakan alam semesta ini, semua dalam kontrolnya Allah, semua dalam pemeliharaannya Allah. Yaitu siapa yang memelihara? Pribadi Allah yang kedua, Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kalau saudara pikirkan, bahkan ilmuwan-ilmuwan yang ada saat ini juga belum bisa mempelajari semua alam semesta ini. Mereka hanya bisa mempelajari sekitar di bawah 10% mempelajari tentang alam semesta ini. Sekali lagi, saudara, dari kemahaluasan alam semesta ini, tidak sampai 10% ilmuwan yang sampai saat ini mempelajari tentang tata surya yang ada di alam semesta ini. Tetapi apa yang mereka temukan cuma enggak sampai 10%. Itu semua sesuai dengan apa yang dikatakan di Alkitab. Bahkan pengkhotbah menulis di mana dulu ada, yang dulu ada sekarang kembali ada. Kalau saudara baca dalam pengkhotbah, dulu pernah ada dan sekarang pun ada lagi. Ini bicara mengenai pemeliharaan, ini bicara mengenai tanggung jawab Allah. Kita tahu walaupun saat ini teknologi begitu maju, manusia menciptakan teknologi begitu maju, dan kita tahu ada banyak sekali alam ini rusak oleh pekerjaan manusia. Tetapi saudara tahu, karena kebrutalan, karena kejorokan manusia, karena ketidakbertanggungjawaban manusia, tapi Allah tetap memelihara alam semesta ini. Dia bertanggung jawab untuk alam semesta ini. Sebab Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 14, sampai hari ini aku tetap bekerja. Maksud bicara bekerja di sini untuk apa? Bicara mengenai alam semesta ini. Dia yang tetap menjaga semuanya. Dia yang tetap memelihara. Dia yang mengontrol semuanya. Saudara dan saya, semua manusia di muka bumi ini dan semua yang ada di dunia ini dan yang ada di alam semesta ini itu bergerak di dalam Dia. Bergerak di dalam Dia. Contoh, saudara, anggap ruangan ini, saudara, alam semesta. Oke? Anggap ruangan ini alam semesta. Kita ada di dalam semesta. Tapi karena ruangan ini semua sudah terkunci, saudara hanya bisa bergerak di dalamnya. Oke? Bergerak di dalamnya. Saudara nggak bisa keluar. Kalau misalnya itu pintu depan, pintu masuk dikunci, saudara ya.
Apakah saudara dan saya bisa keluar? Enggak, kita tetap bergerak di sini. Nah, itu artinya dalam kontrol dan kedaulatannya Allah lewat Yesus. Jadi semua manusia, semua pergerakan yang ada di alam semesta, yang ada di bumi ini, semua dalam kontrolnya Allah. Tapi kita tahu ada banyak sekali terjadi kejadian ini dan itu. Bahkan kita tahu juga ada banyak kematian-kematian yang diakibatkan kejahatan manusia. Contoh saja saudara, bagaimana Hitler membunuh 6 juta bangsa Yahudi. Lalu apakah Allah tidak bisa kontrol? Atau Allah lepas kontrol? Atau Allah tidak berdaya? Tidak, saudara. Ada yang namanya intervensi Allah. Intervensi Allah selalu ada. Ketika pada titik tertentu Allah akan intervensi. Kita tahu juga bagaimana Jepang menguasai dunia luar biasa dengan kamikaze-nya. Dan semua negara ketakutan sama Jepang. Tapi akhirnya Allah izinkan Amerika menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Itu intervensi Allah. Kita harus belajar melihat sejarah dari sudut pandang Alkitab, saudara. Jadi katakan di dalam menopang segala yang ada, Yesus Kristus yang memelihara semua ciptaan dan kehidupan manusia. Jadi semua tidak lepas. Apalagi saudara dan saya yang disebut biji mata Allah. Saudara dan saya sebagai orang pilihan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus Selamat. Saya percaya saudara dan saya ada di hatinya Tuhan. Ada di hatinya Tuhan. Lalu apakah Tuhan tidak mengasihi semua manusia di dunia? Dia sangat mengasihi. Yohanes 3:16 dengan sangat jelas sekali, karena begitu besar kasih Allah Bapa terhadap manusia, kepada sebuah manusia. Dan Petrus menulis juga bahwa Allah juga tidak ingin satu manusia pun binasa. Oleh sebab itu Allah masih memberi kesempatan Injil itu diberitakan. Tapi saya katakan sekali lagi, kalau orang itu bukan pilihan Tuhan, dia tidak akan pernah bisa membuka hatinya bagi Yesus. Saudara dan saya bisa percaya Yesus anugerah. Sekali lagi saya katakan, saudara dan saya bisa percaya Yesus anugerah. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 8, sebelum dunia ada, nama saudara sudah tertulis di dalam buku Anak Domba Allah. Dan bahkan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dikatakan apa? Sebelum bumi ini ada, nama saudara sudah tercatat juga. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bahkan di dalam surat Timotius juga Paulus katakan apa? Kepada Timotius, sebelum kamu dan saya ada, kita sudah diselamatkan. Artinya apa? Sebelum alam semesta ini ada, nama saudara dan saya sudah ada di dalam buku Anak Domba Allah. Ini anugerah, saudara, yang harus kita pahami. Jadi keselamatan itu bisa hilang. Saya katakan, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Jadi Allah begitu tahu dan bertanggung jawab siapa yang dia pilih. Saya katakan saudara, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat, orang yang beriman sejati, dia tidak akan pernah bisa binasa, dia tidak akan pernah bisa kehilangan keselamatan. Walaupun ada kalimat Filipi pasal 2 ayat 12 berkata apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalimat ini banyak sekali disalahpahami. Artinya di sini kita harus memperjuangkan keselamatan. Tidak, saudara. Filipi 2 ayat 12 itu berbicara mengenai apa? Kerjakan keselamatanmu itu artinya apa? Hasilkan buah, hasilkan berkat, hasilkan buah hidupmu. Walau kamu sudah diselamatkan, kamu pasti menghasilkan buah. Itu pasti, saudara. Saudara dan saya sebagai seorang Kristen yang pasti berbuah. Kenapa? Karena memang natur saudara dan saya, natur yang pasti berbuah. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Dan aku menetapkan kamu untuk kamu pergi dan buahmu menghasilkan buah dan buahmu tetap. Jelas sekali, saudara. Jadi kalau orang Kristen tidak pernah berbuah, saya katakan itu Kristen palsu. Mungkin sekalipun dia pendeta, sekalipun dia hamba Tuhan, sekalipun dia majelis jemaat, saya katakan saudara,
Kalau Kristen itu tidak pernah berbuah, itu adalah Kristen palsu. Selanjutnya saudara, yang kelima, firman-Nya yang penuh kekuasaan. Firman-Nya yang penuh kekuasaan artinya setiap perkataan Yesus Kristus sangat berkuasa dan berotoritas. Kita tahu saudara, bagaimana Yesus mengatakan kepada badai ketika ada di Danau Galilea, ketika topan badai mengamuk, lalu Yesus katakan apa? Diam. Dan badai itu pun taat. Betul? Ya. Bukan hanya itu saja saudara. Ketika Yesus katakan kepada perempuan yang berzina, dosamu sudah aku ampuni. Ini perkataan yang berkuasa. Saudara, hanya Allah saja yang bisa berkata dosamu diampuni. Hanya Allah saja yang bisa berkata dan berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Adakah para nabi, para rasul atau tokoh agama yang berani berkata dosamu sudah aku ampuni? Tidak ada saudara. Tapi Yesus berkata apa? Dosamu sudah aku ampuni. Ketika Lazarus mati dan 4 hari sudah dikubur, Yesus katakan apa kepada Lazarus? Lazarus, keluarlah engkau. Lazarus keluar. Ketika pemuda di Nain meninggal, ketemu dengan Yesus, Yesus katakan apa? Anak muda bangkitlah. Maka anak muda itu bangkit. Jadi perkataan Yesus perkataan yang berkuasa. Saudara dan saya, ketika saudara mengimani firman Tuhan, saya percaya saudara, firman itu berkuasa dan firman itu berkuasa akan menciptakan sesuai iman saudara. Firman ini berkuasa saudara. Firman ini berotoritas. Dan firman ini adalah Yesus Kristus sendiri. Dan ketika saudara mengimani firman Tuhan, berarti saudara sedang apa? Mempercayai Yesus di dalam iman saudara. Selanjutnya saudara, yang keenam, penyucian dosa. Menebus vonis Allah yaitu kematian kekal. Maut sudah tidak ada lagi bagi orang Kristen sejati. Ini perhatikan saudara. Dikatakan menebus vonis Allah yaitu kematian kekal, maut sudah tidak ada lagi bagi Kristen sejati. Saudara, Yesus Kristus mati di kayu salib. Kok kenapa dia harus mati saudara? Pernah enggak saudara bertanya kepada diri saudara sendiri, kenapa sih susah-susah? Allah mengutus pribadi yang kedua untuk datang ke dunia, lahir menjadi manusia, mati di kayu salib. Kayak enggak ada kerjaan saja Allah ini saudara. Betul? Apakah Allah enggak bisa membangkitkan atau mengampuni, menyelamatkan? Bisa. Tapi kenapa dia harus mati di kayu salib? Sehingga ada banyak sekali orang-orang menghina atau melecehkan iman Kristen yang katanya Tuhannya mati di kayu salib. Kenapa harus mati di kayu salib? Saudara yang kasih dalam Tuhan, pahami ini. Dikatakan penyucian dosa, menebus vonis Allah yaitu kematian kekal. Kita tahu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17 di mana Allah katakan kepada Adam dan Hawa orang tua pertama kita, kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kamu akan mati. Ini vonis Allah. Ini vonis Allah. Jadi Allah katakan kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Ini vonis. Dan vonis Allah sendiri tidak bisa membatalkan vonis itu. Sekali lagi saya katakan, Allah tidak bisa membatalkan vonis itu. Allah menjatuhkan vonis kepada manusia dan Allah tidak bisa membatalkan vonis itu. Kenapa tidak bisa? Karena Allah itu maha benar, maha kuasa, maha adil. Nah, di dalam kemahaadilan itulah di dalamnya ada hukum. Jadi Allah bertanggung jawab dengan hukum yang dia lakukan.
Oleh sebab itu di dalam Kejadian 3 ayat 15 Allah berjanji kepada Adam dan Hawa, dan Allah juga berikrar, dan Allah mengadakan perjanjian antara Allah Bapa, Adam dan Hawa, dan iblis. Di dalam Kejadian 3:15 bahwa dia akan datang pribadi yang kedua berinkarnasi menjadi manusia untuk mati di kayu salib, yang disebut proto-evangelion di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan itu digenapi dalam Kejadian ke Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Ini penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Dan penggenapan akhirnya, finalnya adalah kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, ini kematian itu membayar vonis Allah. Jadi Allah yang menjatuhkan hukum, Allah sendiri yang membayar vonis itu. Apa enggak besar kasihnya? Apa enggak luar biasa kasihnya? Ini kasih yang luar biasa, kasih yang teramat agung, kasih yang teramat hebat, kasih yang tidak terukur. Karena kasihnya begitu besar, dia mau mati kayu salib untuk saudara dan saya, sehingga dengan kematiannya itu saudara dan saya tidak lagi menerima hukuman. Saudara dan saya tidak lagi harus mati kekal, sebab kematian itu sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Dan selanjutnya sudah tahu maut atau kematian kekal itu sudah tidak ada lagi di dalam pribadi saudara dan saya. Saat ini saudara dan saya, walaupun masih hidup di dalam natur daging yang berdosa ini, tetapi tidak ada lagi mautnya, sebab maut sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Jadi saudara dan saya tidak boleh takut dengan kematian, sebab kematian adalah awal kita ketemu dengan Bapa di surga. Maut sudah tidak ada lagi di dalam diri saudara dan saya, sebab maut sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Dan itu terjadi untuk Kristen sejati. Yang ketujuh saudara, ini yang terakhir saudara, duduk di sebelah kanan yang maha besar. Artinya apa? Yesus Kristus kembali kepada Allah Bapa di surga dan memerintah bersama-sama Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Artinya duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ini artinya bicara mengenai bukan Yesus duduk di sebelah kanan setelah versi pikiran manusia. Tidak. Artinya dia kembali kepada Allah, kembali ke dalam kesatuan, kebersamaan dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi saudara dan saya harus tahu bahwa saat ini tahta kerajaan sorga, di dalam kerajaan sorga ada 3 pribadi di dalam satu kealahan. Tetapi juga karena dia maha hadir, dia utus Roh Kudus yang sama-sama juga memiliki 7 atribut Allah, di mana Roh Kudus saat ini hadir di dalam hati saudara dan saya. Sehingga firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasal 3:9, kamu sudah kudus, kamu sudah suci, dan kamu sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Itu untuk natur rohani saudara dan saya. Natur rohani saudara dan saya sudah ada Roh Kudus di dalam hati nurani kita. Setiap Kristen sejati, hati nurani sudah ada Roh Kudus. Setiap hati nurani orang Kristen sejati sudah ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tidak akan pernah bisa keluar lagi di dalam hati nurani saudara dan saya. Sebab di dalam Yohanes 14 dikatakan meno, artinya apa? Tinggal tetap selamanya. Jadi rohani saudara dan saya, kita punya 2 natur, natur jasmani, natur rohani. Natur rohani saudara dan saya sudah kudus, sudah suci. Firman Tuhan katakan demikian. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan. Jadi saat ini saudara dan saya, orang-orang yang sudah dikuduskan, yang sudah dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3, bagaimana 7 atribut Allah ada dalam diri Yesus Kristus. Saudara, saya minta maaf, saya tidak bisa panjangkan khotbah saya. Dan saya minta maaf juga agak sedikit terburu-buru saya membawakannya saudara. Karena kejar kuota saudara, supaya ini selesai. Saya juga minta maaf karena kelemahan saya tidak bisa khotbah pendek saudara. Tapi saya berharap apa yang saudara dengar pada malam hari ini boleh membuka wawasan saudara dan saya. Saya undang untuk pemusik naik ke atas.
Kita nyanyikan satu lagu, saudara. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dan saya undang untuk saudara bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya. Allahku sungguh telah terbukti. Kita harus renungkan kasih Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ika biasakan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kasih-Mu itulah kami boleh menerima anugerah keselamatan. Kami bersyukur Bapa, karena kasih-Mu jugalah Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal. Itu firman yang telah menjadi manusia. Satu pribadi Allah yang kedua, yang mau datang ke dunia, menjadi manusia, menderita aniaya, menerima hujatan, menerima pukulan, menerima penolakan, bahkan dilecehkan, diludahi. 39 cambukan diterima pada saat dia dianiaya oleh tentara Romawi, sehingga punggung daripada Tuhan Yesus tercabik-cabik dan tulang-tulang yang ada di punggungnya terlihat begitu jelas karena dagingnya terbawa dengan bola-bola besi yang tajam. Kepalanya dimangkotai duri. Duri yang panjangnya 7-12 cm menancap tajam di kepalanya. Darah bercucuran. Dan ketika dia menuju kayu salib, dia menahan beban yang begitu berat dengan tubuh yang sudah hancur. 70% tubuhnya sudah hancur. Tapi dengan sisa tenaga dia sampai ke Golgota. Dan setelah itu kita tahu kedua tangannya dipaku, kedua kakinya dipaku, tergantung 9 jam di atas kayu salib. Dia sangat menderita setiap dia mau bernapas di atas kayu salib.
dia harus angkat tubuhnya untuk bernapas. Dan kita tahu, kita bisa bayangkan kedua tangan yang terpaku itu begitu sakit dan menderitanya. Penderitaan yang amat sangat dia lakukan untuk saudara dan saya, agar saudara dan saya tidak binasa, tidak mati kekal, tidak masuk dalam neraka, tapi saudara dan saya akan masuk dalam kerajaan yang kekal. Inilah iman Kristen. Inilah iman Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita semua. Kelahirannya 2000 tahun yang lalu memberikan dampak hidup kekal buat saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen sejati yang sudah menerima anugerah keselamatan, selayaknya saudara dan saya terus mengucap syukur kepada Dia. Terus mengucap syukur kepada Dia. Terus ucapkan terima kasih kepada Dia. Sebab anugerah keselamatan itu sudah Dia berikan. Dan itu permanen dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Bapak terima kasih buat semuanya ini. Terima kasih Bapak. Kami sudah beriman kepada Engkau di dalam Kristus. Dan kami percaya iman kami adalah anugerah yang daripada Engkau. Dan kami percaya kepercayaan kami kepada Engkau di dalam Yesus Kristus tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Bapak buat semua ini. Hamba menyerahkan jemaat GBI Grand Tupai ini ke dalam tangan-Mu. Kau berkati semuanya Bapak. Dalam nama Yesus.